Waalaikumsalam, Mbak. Ya ampun, ini yang kemarin chat saya ya. Iya, betul sekali, Kak. Oke, Kak, sebelumnya kita mungkin kenalan dulu ya. Mbaknya dengan siapa bisa mengenalkan diri? Saya Resta. Oh, Mbak Resta. Saya panggilnya Mbak Resta gitu aja ya. Iya, Oke. Kalau saya Nina, panggil saja Kak karena ya nggak beda jauh ya kakak kita, jadi panggil kakak aja. Oke. Kak Resta, itu tadi dari mana? Kak Resta? aku dari Oh, gitu kerja. Iya ya. Jadi berarti dari jam berapa? Ini udah jam 12. aku dari ini 11. Oh, baru malam. Iya, Sekarang. Oh, enggak. Maksudnya sampai kapan? jam sampai jam berapa ya, Kak? 9 tadi ya? Oh, 9 lagi. Iya, Itu lama banget ya sih, Kak? iya, 9 jam memang, Kak, jam kerja. Gimana? Di mana ya tadi aku? Hah? Ya di Gajuan, Kak. Gajuan mana yang acara lagi? HAFD. Oh, di Gajuan saya sering ke situ loh. Tapi Iya, tapi kayak enggak iya, masker ya. Oh. Ya sih karena semua di situ kan higienis banget ya. Jadi pakai masker saya kurang tahu. Tapi nanti kalau ke situ saya sudah tahu Mbak Rita karena udah kenal ya. Oh gitu, oke. Jadi Mbak Rita tadi habis kerja gimana? Mbak Rita capek, apa seneng, apa ngantuk? Oh capek. Tapi seneng nggak? Atau ya capek banget? Capek banget, Kak. Oh nggak seneng. Jadi Mbak Rita habis kerja ini capek banget ya pasti. Jadi ini dari Gajuan sebenarnya langsung ke sini apa mampir dulu kemana? Aku tadi sempat pulang sih, Kak. Kalau boleh tahu Mbak Rita di sini apa satu ada rumah? Aku ada teman aku. Oh iya, di mana Kak rumahnya? Kak, oh, macet banget ya sih Mbak? Macet banget. Apa? Gitu kan? Betul. Ya itu, Kak, ya. Tapi gimana sudah terbiasa belum? Kayak ya udah terbiasa ya Mas ya? Tapi naik motor kalau naik motor. Oh gitu. Gimana? Perjalanannya lancar tadi ya? Walaupun macet maksud saya tidak ada halangan gitu. Alhamdulillah, Kak. Oh, aman aja ya. Karena ya saya lihat itu di Malang itu semua pada buru-buru kan. Iya, semua kenceng kan. Jadi alhamdulillah Saya kalau nyetir tuh pelan, Kak. kecepatan berapa Mbak? 15 kayaknya. Safety ya. Sampai dengan tujuan alon-alon semua. Iya, benar sekali, Kak. Iya, alhamdulillah ya Mbak Rita udah sampai sini. Iya. Saya. Tapi gimana tadi kerja habis kerja terus siap-siap ini tadi udah sarapan atau belum? Oh, udah sarapan. Ada jangan sarapan nggak cuma? Kak, bukan dong, Kak. Aku kalau ini kan aku selalu di rumah, tapi kalau biasanya shift pagi gitu aku kan jamnya di Gajuan itu aku bekal aja sih, Kak. Oh, bekal. Masakin orang tua. Jadi ibu bapak ada di rumah ya? Di rumah tapi nggak serumah gitu, Kak. Kok maksudnya gimana? Lagi, Kak. Dari aku kecil gitu. Nah, aku tinggalnya sama nenek aku tapi sebelah sama rumah ibu aku. Ibu aku udah nikah sama orang lain sekarang, Kak. Tapi ya punya rumah sakit gitu ya. Saya tetap bersyukur ya Mbak Reza semoga ya kehidupannya berjalan dengan baik sesuai harapan dari Mbak Reza. Tapi Mbak Reza selain bekerja ini kesibukannya apa lagi? Oh, kuliah di mana? Oh, boleh. Jurusan apa Mbak Reza Mbak Reza? Oh, desain mode. Makanya kayak bajunya hari ini modis banget, stylish outfitnya gitu loh. Oh, desain mode. Gimana perkuliahannya? Apakah ya mudah atau Aja sih, Kak. Aku emang gitu? Iya, iya, iya. Tapi pertemanannya juga banyak ya, Mbak ya dari mana-mana ya desain mode itu.
Madura. Madura ya, saya kebetulan juga sering kemana-mana. Oh iya kak, apa sih? Ya jalan-jalan saya pengen lewat Suramadu aja jadi kayak habis sampai sana balik lagi jadi kayak seneng jalan-jalan gitu dengan saya itu punya anak ya jadi biar anak saya tidur sambil anaknya tidur itu saya di Suramadu. Iya. Tapi Mbak Risa udah pernah ke Madura? Itu kayaknya kak udah dulu aku semester 1 ikut temanku yang Oh iya. ya. Sekarang semester berapa ya? Sekarang aku semester 5. Oh semester 5 sudah menuju akhir ya. Gimana udah ada persiapan untuk skripsi? Belum ada. Mana ya? Tapi Mbak Risa bisa nih kayak mengatur waktu antara kerja dan kuliah ini. Nggak bisa tuh gimana orang tetap jalan dua-duanya ya kak. Kalau dibilang bisa yang gimana? Aku soalnya masih capek banget. Bener ya. Tapi ini kerjanya part-time atau gimana? Iya kak. Jadi Mbak Risa itu Sesuai jalur kuliah. oh iya Dan bisa aku menyesuaikan itu. Enak banget. Oke, tadi kan Mbak Risa sudah pernah menyinggung kalau Bapak Ibu Mbak Risa itu udah nggak bersama dulu ya. Dan Ibu Mbak Risa itu tinggalnya di dekatnya. Jadi Mbak Risa itu kalau tinggal dengan nenek. Kalau Bapak Mbak Risa yang kamu itu saya gimana? Ya nggak bareng ya gimana ya masih saling waktu sering ketemu juga tapi udah nikah juga udah punya keluarga Jadi sudah menikah sudah tapi hubungan Mbak Risa itu kan karena jauh ya. Gimana sih hubungan Mbak Risa dengan Mbak Risa itu sekarang? gimana ya kak udah kak gitu juga sih soalnya kayak istrinya tuh curhat gitu kak dia tuh nggak boleh bapak aku ketemu aku gimana ya jadi kalau ketemu ya ya kalau orangnya lagi kerja aja biasanya aku kan masuk sebentar terus kayak kan kasih uang aja sebenarnya nggak perlu tau kak ada yang tahu kalau aku bayar biaya aku nah aku berpenghasilan itu soalnya biar kalau aku bayar sendiri Oh gitu, jadi sebenarnya Mbak Risa ini kan di Mbak Risa ya, kan nggak tahu orang lain. Tapi Mbak Risa ini punya berapa saudara ya? aku anak tunggal kan kayak yang aku Jadi tapi sekarang sudah punya adik kalau memang adik dari bapak yang baru dan ibu yang baru. tunggal juga Tapi ada ya, ada adik ya. kalau dari ibu aku itu ada dua dari bapak aku juga ada Jadi sekarang itu bukan Mbak Risa dengan adik terus sama nenek aku terus kakak aku sama kakak aku udah gak ada lagi oh gitu. Oke, karena Mbak Risa sudah bercerita panjang lebar, kita juga udah saling mengenal. Mungkin saya tanyakan dulu, apakah Mbak Risa ini sebelumnya pernah melakukan sesi konseling seperti ini? tapi aku bukan di kelompok sih kayak ingin ikut aja juga Eh, emang diajak atau Mbak Risa memang pengen ikut? diajak Oh, diajak teman ya? dan ini juga sama permasalahan Oke, karena Mbak Risa sebelumnya sudah mengikuti konseling kelompok. Nah, sekarang ini yang kita akan melaksanakan yang namanya konseling individual. Nah, kurang lebih sama dengan konseling kelompok, tapi kali ini hanya antara kita berdua saja. Kalau konseling kelompok kan ada banyak teman-teman yang mendampingi dan juga ikut bercerita serta saling menanggapi gitu ya. Kalau di konseling individual ini hanya ada Mbak Risa dan saya dan sangat bersifat rahasia dan semua yang diceritakan Mbak Risa pada ruangan ini, pada hari ini, pada jam ini itu hanya Mbak Risa dan saya sebagai konselor yang tahu. Dan di sini Mbak Risa akan bisa sebagai konselor, Mbak Risa bisa menceritakan segala hal yang
dirasakan oleh barista, pengen diceritakan tapi nggak bisa. Pokoknya semua unek-unek bisa diceritakan di sini kepada saya, dan saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan dan menjembatani serta memfasilitasi Mbak Rista dalam cerita atau permasalahan yang sedang Mbak Resta alami. Segala sesuatu yang Mbak Resta ceritakan dari keluh kesah maupun solusi itu akan Mbak Resta tentukan sendiri, dan sini saya sebagai fasilitator saja yang akan membantu Mbak Resta. Tidak serta merta akan menunjukkan jalan mana yang harus Mbak Resta dapatkan atau jalani gitu ya. Apakah Mbak Rista sudah paham? Oke, gimana nih? Karena kita juga udah kenalan, udah ngomong panjang lebar, apakah Mbak Rista sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Oke. Kalau sudah, mungkin Mbak Rista bisa menceritakan sedikit keadaan Mbak Rista dan bagaimana perasaan Mbak Rista itu akhir-akhir ini, apa yang sedang dialami. Soalnya aku punya sahabat gitu kan, punya sahabat. Oke, Mbak Rista bisa menceritakan apa yang dirasakan Mbak Rista akhir-akhir ini dan apa perasaan yang dirasakan Mbak Rista? Kuliah tuh jurusannya psikologi ya, kayak kadang aku kalau lagi itu kan aku tuh yang pinter ya kak. Iya, iya. Tapi kalau akan mikir tuh bodoh tau kak, terus kayak jelek, langsung kayak merasa apa ya, gimana ya kak, kayak aku apa ya, kayak merasa kayak aku udah tulis bagus, nilaiku bagus, tapi gak ada yang apresiasi gitu loh kak. Jadinya kayak aku ya udah jelek-jelek aja gak apa-apa gitu udah. Jadinya kayak aku merasa kuliahnya itu kayak asal-asalan gitu kak. Mbak Rista kan tadi bilang kalau Mbak Rista itu bodoh ya, bukan sebenarnya bukan bodoh, mungkin Mbak Rista kayak kurang eksplorasi aja, kurang pinter aja gitu, kayak kurang eksplorasi. Padahal kalau saya lihat dari desain yang sekarang Mbak Rista pakai ini sudah sangat bagus, dan saya yang akan mengapresiasi kerja keras Mbak Rista selama ini, kayak ini sudah bagus banget dan belum tentu semua orang itu bisa melakukan apa yang Mbak Rista lakukan saat ini gitu. Sudah bisa masuk UN, bisa masuk desain mode, bahkan sekarang sudah bisa mendesain baju sebagus ini gitu Mbak Rista. Jadi Mbak Rista nggak usah berkecil hati, pasti juga nggak semua orang itu bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Rista gitu. Oke, tapi karena Mbak Rista tadi kan juga menyinggung tentang nggak pernah diapresiasi. Bagaimana sih dari keluarga Mbak Rista menanggapi apa yang menjadi pencapaian Mbak Rista di perkuliahan? Jadi aku dulu kayak TK, SD, SMP, SMA itu aku pinter tau kak, aku pinter soalnya aku dulu kiranya kalau aku pinter pasti ibu sama ayah aku tuh bakalan suka gitu loh kak, lihat nilai-nilai aku. Nah tapi dulu kan aku yang gak ngerti kalau mereka bakalan suka gitu, aku kayak belum puas gitu kak waktu SD. Jadinya kayak ya dah usaha pinter aja gitu ya pokoknya. Meskipun aku juga ngerasa kok gak ada yang kuliah sama aku gitu kak, ini aku kan juga udah keluar sama terus akhirnya waktu SMP sama SMA ya aku ya usaha usaha gitu, tiba-tiba aku tahu itu udah cantik pinter gitu kak, tapi lama-lama aku capek banget tahu kayak buat apa sih aku kayak gini kalau nggak ada yang apresiasi, buat apa aku kerja keras ini kalau nggak ada yang bangga sama aku gitu kan. Jadinya pas masuk kuliah itu aku kayak kuliah nggak ya gitu kak, tapi waktu itu temen aku semuanya kuliah, temen SMA aku, terus kayak guru BK aku di SMA itu juga bilang kayak Resa kamu sayang banget kalau nggak kuliah, nilai kamu bagus banget, karena aku kayak juara satu gitu kok ada di kelas satu jurusan aku ya. Terus akhirnya ya kayak ya udah deh mau nggak mau aku kuliah, terus
yang suka udah nawarin Jawa itu kan, meskipun dia bilang kayak kamu nggak usah bilang-bilang sama tante kamu ya, dia nyuruhnya manggil mama sih kak, tapi aku Karena saya ini sebenarnya kayak karena kurang mendapat apresiasi dari orang tua murid saya ini kan. Jadi kayak ya udah belajar aja nggak sungguh gitu ya. Tapi apa sih yang Mbak Risa rasakan pada saat belajar tetapi dengan rasa hati itu yang kayak nggak pengen dan nggak nyaman untuk belajar karena tidak ada yang menghargai perjuangan dari Mbak Risa. Apa sih yang Mbak Risa rasakan dalam hidup? sia-sia gitu loh kak, kayak ya udah aku nggak usah belajar aja deh, buat apa gitu kak. Tapi setelah Mbak Risa kayak merasa itu kayak nggak usah belajar, apa dampak yang Mbak Risa rasakan pada nilai ataupun pada hasil-hasil yang Mbak Risa dapat dari sebuah pembelajaran itu? Ya, jadi Mbak Rista tuh kayak eh, biasa saja ya kalau nggak belajar gitu ya. Jadi Mbak Rista ini sebenarnya bisa lebih dari yang sekarang ini jika Mbak Rista itu belajar dan mempunyai semangat, dan itu faktornya datang dari apresiasi dari keluarga juga. Keluarga juga tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana sih perasaan Mbak Rista saat tahu kan dulu katanya Mbak Rista itu belum tahu ya kalau orang tua berpisah. Nah, pada saat Mbak Rista sudah paham jika orang tua Mbak Rista itu dipisah, apa sih yang Mbak Rista rasakan pada saat itu? Pada saat pertama kali tahu. Hanya Semarang gitu, terus kayak aku kan emang temenannya sama yang kaya-kaya gitu kan, Iya. aku uang dari ayah aku, terus kayak setiap ke rumah mereka ngeliat mereka sama orang tuanya tuh aku sedih tau kak, semuanya tuh orang tuanya baik-baik aja, terus kayak iya baru aku gitu kak. Jadi kayak banget ya rasanya. Apa reaksi dari rasa sedih itu Mbak Rista menangis atau Mbak Rista marah-marah atau bagaimana yang Mbak Rista luapkan dalam kata-kata? Nangis, aku nangis karena kan kayak aku gini banget gitu kak. Merasakan gimana perasaan Mbak Rista saat itu dan mungkin terbawa sampai sekarang ya rasa itu. Jadi mungkin saja perasaan malas atau perasaan kurang semangat dalam menjalani perkuliahan sekarang itu dikarenakan juga faktor dari masa lalu yang Mbak Risa rasakan, yaitu kurangnya perhatian dan perceraian dari orang tua Mbak Risa, mungkin seperti itu. Oke. Tetapi apakah sampai sekarang Mbak Risa ini masih kayak merasakan trauma itu, masih merasakan kayak kesedihan pada saat kayak orang tua itu sudah tidak lagi bersama dan tidak mendapatkan perhatian yang lengkap? Kayak mikir apa aku nggak usah nikah ya, aku takut nikah atau juga gimana, terus aku juga kayak sangat kesepian kan ya kak, nggak ada orang tua, terus kayak nggak punya saudara juga gitu, terus kayak ya temen sih banyak kan, tapi kan kita tetap pasti merasa ada yang bagian kosong gitu kak. Jadi Mbak Risa itu kayak masih merasakan trauma itu ya sampai sekarang. Nah, dampak dari trauma itu apakah Mbak Risa merasakan dampak lain selain masih terhantui dengan itu? Apakah Mbak Risa itu nyenyak dalam tidur atau kayak menjalani seharian itu masih gelisah nggak? Apa ada nggak rasa itu sampai sekarang itu? Juga kayak, tapi kalau lagi bareng sama teman aku kayak hahaha gitu kak, lepas, jadi aku kalau buat tidur aku nggak bisa itu, soalnya aku selalu nyampein diri gitu loh kak, aku siapa terus kayak aku selalu sulit hari-hari aku sama kegiatan kesibukan biar aku nggak ingat sama apa yang buat aku sedih gitu, jadi kayak kalau pulang ya udah capek banget langsung tidur gitu kak. Jadi kerja ini menjadi salah satu
defense mechanism yang Mbak Desa lakukan agar tidak ingat lagi ya dengan permasalahan di masa lalu itu. Jadi Mbak Desa itu capek nanti udah nggak ingat gitu ya. Oke, apakah cara ini tuh efektif gitu loh dalam membuat Mbak Desa itu tidak lupa dan membangkitkan semangat Mbak Desa dalam belajar di perkuliahan ini? Saya sih Kak efektif ya, tapi kayak saya kan idenya kayak nggak mungkin dong, aku Iya. harus kayak gitu terus. Aku harus berubah jadi lebih baik, karena diriku harus terus berjalan kan. Iya benar. Aku capek-capek terus kayak namanya jadinya juga menyiksa diri aku sendiri Iya. kan. Jadi aku harus berubah aja sih. Jadi sebenarnya saya ini belum cukup maksimal ya dalam menghadapi dan melupakan benar-benar melupakan dan membangkitkan semangat Mbak Reska dalam perkuliahan. Tapi selama ini apakah ada usaha lain yang Mbak Reska lakukan selain menyibukkan diri? Nggak ada sih Kak, aku malah kayak mikirnya bikin langsung solusi. Ini deh kayaknya aku mending berhenti kerja aja deh Kak, aku kayak mau fokus sama kuliah. Nggak peduli deh ada yang apresiasi apa enggak, itu juga nantinya buat aku sendiri kan. Nah aku mau resign dari kerja, terus aku mau nikmatin waktuku aja deh sama teman-teman. Meskipun nanti tante aku kayak bertanya-tanya lah ini kuliah dari biayanya dari mana gitu kayak nggak mau tahu mereka mau nilai aku kayak gimana semua. Mungkin aja kan yang kiranya uang dari aku kuliah sama kayak ya udah aku mau lebih nikmatin hidup aku buat diri aku sendiri aja Kak, aku udah kayak capek dan aku nggak mau peduliin orang lain, orang tua aku juga kayak aku akan berusaha buat sembuh sendiri dari trauma ini. Baik, saya sangat mengapresiasi apa yang Mbak Risa, usaha yang akan Mbak Risa lakukan. Menurut Mbak Risa ini dengan menyenangkan diri sendiri, dengan self reward itu bisa menyembuhkan dan juga kayak mendapatkan perhatian tidak hanya dari orang lain, tetapi diri sendiri ke diri sendiri pun bisa membuat Mbak Risa itu lega gitu ya. Jadi Mbak Risa akan lebih memikirkan diri sendiri daripada pembicaraan atau perspektif dari orang lain seperti itu ya. Oke. Saya sangat iya betul. Karena Mbak Risa ini kan juga melampiaskannya karena rasa capek ya. Dan itu membuat tubuh Mbak Risa itu yang sebenarnya nggak kuat itu kayak memaksakan diri untuk kuat gitu kan. Jadi menurut saya itu sudah langkah yang tepat nanti tapi bisa dipikirkan kembali ya kalau memang Mbak Risa memang benar-benar ingin resign itu bisa dipikirkan kembali karena kan mendapatkan pekerjaan juga sekarang bukan hal yang mudah. Jadi Mbak Risa bisa memikirkan kembali terkait rencana resign yang dibicarakan tadi. Tetapi saya juga sangat apapun keputusan yang Mbak Risa akan ambil karena yang menjalani dan juga merasakan itu Mbak Risa sendiri. Jadi Mbak Risa bisa berpikir-pikir dulu nanti gimana mau resign beneran apa enggak. Setelah resign itu bisa dipikirkan dulu nanti aku tuh mau ngapain aja. Mungkin bisa dipikirkan kembali lebih dahulu. Jadi Mbak Rista tadi kan sudah memiliki usaha-usaha ya tadi seperti mau resign terus menyenangkan diri sendiri gitu ya. Dan itu menurut saya sudah langkah yang bagus dan usaha yang bagus dan kemauan yang sangat besar gitu dari diri Mbak Rista untuk keluar dari masa-masa sulit dan kayak membuat diri sendiri itu lebih kayak gimana ya, maksud saya itu kayak lebih mendengarkan diri sendiri Mbak Risa itu pengen apa dan itu juga menurut saya sangat bagus. Jadi Mbak Risa sudah berkomitmen ya untuk melakukan usaha yang Mbak Risa bicarakan tadi. Karena Mbak Risa sendiri juga sudah berkomitmen dan saya juga mengapresiasi apa yang Mbak Risa bicarakan hari ini dan sudah diceritakan panjang lebar kepada saya hari ini. Mungkin apakah Mbak Risa ada lagi yang ingin diceritakan kepada saya? Oke, jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini karena ini juga sudah 45 menit. Mungkin Mbak Rista bisa kita cukupkan. Apakah Mbak Rista setuju? Oke, sebelum menutup, Mbak Rista bisa
bagikan kepada saya apa sih yang Mbak Risa dapatkan hari ini setelah melaksanakan sesi konseling bersama saya. Saya sangat makasih Kak udah bisa cerita ke Kakak karena selama ini saya sendiri terus kayak ya saya cuma dengar aja kayak saya mau divalidasi kalau usaha saya yang saya lakuin itu udah bener apa belum gitu aja Kak. Saya sangat lega banget, saya sangat berterima kasih pada Kak Nina udah mau mendengarkan saya dan menerima saya nggak menghakimi saya, nggak mengejek saya. Makasih ya Kak. Oke, saya juga berterima kasih juga karena Mbak Resta sudah mau berani ke sini melakukan sesi konseling individu yang pertama kali kan sebenarnya kelompok ya. Yang kedua kali konseling individu bersama saya mengapresiasi sekali Mbak Resta sudah mau berbicara, sudah mau cerita walaupun kadang Mbak Rista juga masih bingung, tetapi saya sangat mengapresiasi karena Mbak Rista juga sudah berusaha sendiri gitu ya untuk keluar dari masa sulit yang Mbak Rista alami sekarang. Oke, mungkin saya izin menyimpulkan lebih kemudian dari sesi konseling kita hari ini. Jadi Mbak Rista tadi bercerita bahwa keluarganya itu sudah tidak baik-baik saja. Dan pada saat Mbak Rista kecil itu keluarganya berpisah, membuat Mbak Rista memiliki minim perhatian gitu ya. Dan itu berdampak pada akademik, yaitu pada saat belajar itu tidak ada apresiasi, tidak ada timbal balik, tidak ada semangat untuk melakukan yang namanya sekolah ataupun sampai sekarang yang dirasakan yaitu kuliah. Dan Mbak Rita sendiri juga sudah melakukan usaha-usaha seperti ingin menyenangkan diri sendiri dan bahkan tadi juga sempat kerja karena ingin menyibukkan diri sendiri agar lupa gitu ya. Tapi Mbak Rita sekarang itu berkeinginan untuk resign karena ingin menyenangkan diri Mbak Rita sendiri. Itu yang Mbak Rita. Baik, karena sudah saya simpulkan juga dan Mbak Rita sudah tidak ada yang diceritakan lagi, sudah menemukan solusi untuk permasalahan Mbak Rita sendiri. Mungkin sesi konseling bisa kita cukupkan sampai di sini. Nah, Mbak Rita setelah ini bisa lanjutkan kegiatan selanjutnya dan saya juga sangat berterima kasih. Makasih Kak. Ya, Mbak Rita, dengar ya. Monggo.